Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa saluran dakwah radio, TV, radio dan channel YouTube Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi menjelang siang ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar dan bugar, dan senantiasa berada dalam keadaan iman dan Islam. Kepada yang sakit, kepada yang sedang mengalami musibah dan ujian dari Allah, mari sama-sama kita doakan semoga bisa melewati masa-masa sulit dengan penuh keimanan dan ketakwaan, sehingga segala ujian dan sakit yang diderita itu tidak berakhir kecuali pahala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kekasih hati kita, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, salawat dan salam juga untuk keluarga beliau, ahlul bait beliau ya, sampai akhir zaman nanti, juga buat sahabat-sahabat beliau dan keturunannya, dan tentunya jangan sampai ketinggalan adalah juga buat kita semua umat beliau yang semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, tetap mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW dan tidak pernah berhenti mencintai dan merindukan beliau. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, muzakarah fikih kita bersama Tuan Guru Mudatsir Rahman. Ini adalah episode yang ke-22 kalau tidak salah. Ya, tanpa terasa kita sudah lumayan lama menyimak kajian-kajian ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya, dan kajian-kajian yang sudah kita jalani sejak 21 episode yang lalu itu bisa disimak di channel YouTube TV Islamic Center Samarinda, dan saat ini juga sudah saya kumpulkan di channel YouTube saya sendiri agar mudah untuk mencarinya, karena kalau di channel YouTube Islamic Center itu bercampur aduk macam-macam ustadz di situ, macam-macam kegiatan, macam-macam acara, ada ribuan video sudah. Mungkin kalau kita mencari satu persatu agak sulit. Nah, kalau dilainkan, dan insya Allah nanti akan saya bikinkan daftar listnya di channel saya, sehingga walaupun di channel saya juga banyak video-video saya yang lain, tapi mungkin akan bisa lebih mudah kita cari. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, dan langsung saja kita persilahkan kepada Tuan Guru Mudatsir Rahman untuk menyampaikan kajian tentang hal-hal yang membatalkan sholat, lanjutan dari minggu yang lalu. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center Kalimantan Timur dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang mana atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali di program acara Muzakarah Fikih, yang mudah-mudahan acara ini menambahkan ilmu dan wawasan kita serta kepahaman kita terhadap masalah-masalah agama, khususnya yang terkait dengan masalah fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurah banyak kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya dari dulu sekarang hingga yaumil kiamah. Nah, kemudian kita akan melanjutkan daripada muzakarah fikih kita, masih membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat atau yang membatalkan sembahyang. Nah, diantaranya adalah wasalasi rakatin mutawaliyatin, yaitu melakukan 3 gerakan berturut-turut walau sahwan, sekalipun lupa atau tidak sengaja. Ya tentunya ini bukan termasuk gerakan sembahyang.
Nah, apabila waktu sembahyang, nah dia melakukan gerakan 3 kali berturut-turut, nah, walaupun kada sengaja, walaupun lupa, maka dihukumi batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Nah, bahkan seandainya seseorang sembahyang kemudian berniat ingin melakukan gerakan 3 kali berturut-turut, ya kah? Kemudian dia melakukan 1 kali, sudah memulai, maka langsung dinyatakan batal. Nah, ini maka di dalam sembahyang itu kita diperintahkan untuk selalu khusyuk, ya kah? Sampai salam. Nah, terkecuali ada 4 pengecualian, ya kah, gerakan sembahyang yang dilakukan banyak, yaitu 3 kali berturut-turut, itu kada batal. Idza kana al-harakatu bil a'da'i khafifah, apabila gerakannya itu dengan anggota yang kecil, misalnya jari, ya kah, atau pelopok mata, atau bibir, atau daun telinga, atau kemaluan. Nah, itu anggota-anggota itu apabila digerakkan dengan sengaja pun, walaupun 3 kali lebih, maka tidak membatalkan sembahyang, kecuali niatnya, apabila niatnya itu main-main. Nah, apabila main-main batal, ya kah? Main-main. Kalau nya kada main-main, nah, itu bila digerakkan 3 kali berturut-turut maka dihukumi batal. Sekalipun anggotanya itu berbeda-beda, tapi dilakukan sekaligus, maka dianggap juga melakukan gerakan 3 kali berturut. Misalnya 2 tangan digerakannya, kepalanya juga, ya kan, sekaligus. Nah, itu dihitung 3 kali bergerak, maka batallah sembahyangnya. Nah, termasuk juga ya kah, yang membatalkan sembahyang itu adalah menggerakkan badan atau bergoyang. Nah, awaknya bergoyang, bergoyang itu batal sembahyangnya. Sembahyang bergoyang awaknya, nah, ya kah, keasikan lagunya kah, wallahu alam. Nah, itu batal juga sembahyangnya. Yang kedua, yang dikecualikan adalah idza kanat bi ghairi ikhtiyari kasyiddatil bardin. Apabila gerakannya itu tanpa dikehendakinya, artinya dia tidak bisa mengendalikan. Misalnya seperti sangat dingin, nah menggigil. Menggigil tuh bergoyang awaknya lo kedinginan. Nah, itu kada batal karena nya kada kau menguasai badannya, lalu timbul gerakan, maka itu tidak membatalkan sembahyang. Termasuk orang yang mempunyai suatu penyakit yang gerakannya itu refleks. Misalnya kalau maksudnya kepalanya goyang, nah jakit, nah kada kawadian nih, ya kan itu kada batal karena itu kada atas kehendaknya, ya kan, itu kada batal. Kemudian lagi idza kana al-mubtala bi jarbin, nah ada dan dikecualikan juga apabila gerakannya itu karena gatal, penyakit gatal atau kudis, nang inya tuh kada sanggup menahan saking gatalnya tah. Nah, lalu nya garu, lalu timbul gerakan lebih 3 kali berturut-turut, maka itu kada batal juga. Itu kada kau ditahan, ya kan? Nang keempat, idza kanat fi sholati syiddatil khauf, ila kana fi sholatin li syiddatil khauf. Apabila gerakannya itu karena sembahyang syiddatil khauf, misalnya sembahyang di dalam situasi peperangan melawan orang kafir. Nah, itu sembahyangnya bebas saja itu gerakannya. Ya kah, banyak gerakannya, itu kada batal. Termasuk dia syiddatil khauf adalah sembahyang ketika dia mengejar maling. Jadi waktu sembahyang Allahu Akbar, HP-nya diambil maling, lalu disasahinya, dikejarnya. Itu sembahyang sambil buka, itu sah aja hukumnya, ya kah? Sembahyang sambil menyasahi atau mengejar maling yang mengambil HP-nya, bukan HP-nya, sandalnya kan, bahkan itu sah aja sembahyang sambil buka. Termasuk juga tidak membatalkan sembahyang adalah ketika gempa bumi. Gempa bumi, masjidnya bergoyang, bukahan jemaahnya. Nah, sembahyang sambil buka itu sah aja sembahyangnya. Jadi jangan kita pas gempa bumi lalu bertahan mati, ya. Nah, mengaji fikih buka kada apa-apa, ya kah? Kada apa-apa. Hidup itu lebih baik, ya kah?
masih kau memperbanyak ibadah lagi. Nah itu diantara empat macam yang dikecualikan daripada gerakan yang tidak membatalkan sembahyang. Nah selain daripada itu gerakan di dalam sembahyang itu yang 3 kali berturut-turut itu batal sembahyangnya. Nah makanya kita diperintahkan untuk khusyuk. Nah termasuk juga membatalkan sembahyang adalah al-wasbah. Wasbah itu melompat ya kah? Nah itu batal juga sembahyang melompat. Kada tahu apa-apa. Nah kecuali ada uzur. Misalnya takajud. Nah takajud refleksnya takajud melompatnya. Nah itu kada batal takajud. Atau ketika hendak membunuh ular, hendak mematuknya, lalunya inya bunuh ular gitu. Nah membunuh ular itu kan tentulah dengan gerakan yang banyak di dalam sembahyang nih. Maka itu juga kada membatalkan sembahyang karena termasuk itu ujur juga. Termasuk ujur juga. Ya, ujur juga. Nah itu melompat ya kah? Membatalkan sembahyang apabila tidak ada udzur. Kemudian lagi yang membatalkan sembahyang adalah ziyadatu ruknin fi'lin amdan, yaitu menambah rukun fi'li dengan sengaja. Rukun fi'li itu misalnya ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya kah? Nah, itu ditambahinya sembahyang dengan sengaja 2 kali ruku, sengaja batal sembahyangnya. 5 kali sujud misalnya. Nah, itu sengaja batal. Kecuali sembahyang yang memang disuruh 2 kali ruku. Misalnya sembahyang gerhana. Nah, itu kada masalah. Ya kah? Kada masalah. Nah, kemudian lagi di antara yang membatalkan sembahyang itu adalah at-taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'laini, yaitu mendahului imam dengan 2 rukun fi'li bi ghairi udrin, tanpa ada ujur. Nah, jadi ketika imamnya berdiri nih, lalu si makmum itu sujud. Nah, ini masuk kepada sudah berjamaah. Makmum ini makmum ruku, ya kah? Imam ruku i'tidal, sengaja nih berdahulu 2 rukun, imam ini masih berdiri lagi, maka batal sembahyang si makmum itu. Mendahului 2 rukun fi'li, ya kah? 2 rukun fi'li batal sembahyang si makmum apabila tanpa ada ujur, ya kah? Ada ujur. Atau misalnya imamnya berdiri, makmumnya ruku, ya kah? Pas imam hendak ruku, makmum i'tidal. Pas imam hendak i'tidal, makmumnya sujud. Nah, ketika makmum sujud maka batal sembahyangnya si makmum, ya kah? Itu namanya mendahului taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'laini, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, lah 2 rukun perbuatan. Nah, itu batal apabila tanpa ada ujur. Nah, lalu ujurnya itu apa? Nah, ujurnya itu adalah di dalam taqaddum ini, di dalam mendahului itu adalah an-nisyan wal jahal, yaitu karena lupa ataunya kada tahu. Nah, itu kada batal. Misalnya makmum ini kada tahu, ya kah? Lupa, kelupaan. Lalu mendahului imam dua rukun. Itu kada batal sembahyang si makmumnya kada tahu. Dikiranya ini sudah i'tidal kah imam, atau dikiranya ini imam ini sudah sujud kah, lalu lainnya menggawi juga, ya kah? Nah, itu kada masalah. Tapi ketikanya sudah tahu, langsung bawa balik pulang ya ngumpati imam. Nah, atau al-jahlu kada tahu bahwa itu kada boleh, dikiranya boleh aja kalau. Nah, lamunnya kada tahu mendahului imam itu batal atau kada batal. Tapi yang kada tahu ini adalah orang yang baru masuk Islam atau hidupnya jauh daripada ulama, atau ada ulama di situ tapi kada tahu masalah ini. Nah, itu kada masalah, ya kah? Jadi kada tahu di kota hidup itu kada bisa tidak bisa dimaafkan ketidaktahuannya itu. Kan di kota banyak ulama, kada tahu aja masalah ini kan luar biasa jahilnya. Nah, kemudian yang membatalkan sembahyang itu diantaranya lagi adalah at-takhallub, artinya terlambat
atau menyelisihi imam dengan 2 rukun fi'li tanpa ada ujur juga. Imam ini sudah i'tidal, si makmum ini masih berdiri lagi, sengaja batal sembahyangnya. Ya kah? Belambatnya. Tapi ini ada kena sekitar 11 macam masalah nang si makmum itu wajib berlambat, ya kah? Kena kita bahas. Nah, jadi apabila si makmum ini berlambat dari imamnya 2 rukun ketinggalan sengaja tanpa ada ujur, maka batal sembahyangnya si makmum telah. Nah, imamnya ruku, Allahu Akbar, si makmum masih berdiri lagi. Sami Allah liman hamidah, ujar imam. Makmum ini masih berdiri lagi, ya kah? Betul mbah imam hendak turun sujud, maka batal sembahyangnya si makmum ini, ya kah? Sengaja tinggal, kada ada ujur kenapa-napa, maka batal sembahyangnya si makmum. Nah, kemudian lagi yang membatalkan sembahyang itu adalah niyatu qat'is shalah, yaitu membatalkan atau niat memutuskan sembahyang. Misalnya sembahyang, ya kah? Lalu di hatinya aku ya anak baampih sembahyang. Nah, batal tuh sembahyangnya tak? Batal sembahyangnya. Aku ya anak ampih sembahyang. Atau kena di rakaat ketiga aku anak ampih sembahyang. Atau kena di rakaat selanjutnya aku anak ampih sembahyang, maka batal langsung situ sini sembahyangnya. Nah, tapi kalau niatnya hendak makan misalnya, itu kada batal. Walaupun makan itu membatalkan sembahyang. Ya kah? Atau niat hendak buka, itu kada batal. Tapi kalau niatnya hendak berbatal, itu batal langsung batal. Kemudian lagi yang membatalkan sembahyang adalah ta'liqu qat'iha bi syai'in. Mentaklik dengan sesuatu. Dia mengaitkan dengan sesuatu. Artinya nih lamun abahku datang, kena aku hendak ampih sembahyang. Atau kena kalau nyarinya hujan, aku hendak ampih sembahyang. Ini waktu sembahyang nih. Maka walaupun abahnya belum datang, hujan kada turun, tetap ini tuh batal sembahyangnya karena menta'alik sesuatu, niat batal itu, niat memutus sembahyang itu dengan sesuatu. Itu juga membatalkan sembahyang, ya kah? Membatalkan sholat. Kemudian lagi di antara yang membatalkan sembahyang itu adalah taraddud. Nah, ragu-ragu fi qat'iha. Aku ampih kada lah jar sembahyang nih, waktu di dalam sembahyang ampih kada yolah, ampih kada ampih kada. Nah, itu batal sembahyangnya sudah. Ragu-ragu kita, terusakankah kada sembahyang nih, ampih kah kada kah, sembahyang kah nah itu batal kayak itu sembahyang kita batal sembahyangnya. Nah, di antaranya lagi yang membatalkan sembahyang itu adalah sarfu niyatin, yaitu merubah niat atau memindah niat. Misalnya sembahyang zuhur, lalu diubahnya aku semi asar aja bilang, nah batal tak? Itu dari wajib ke wajib atau dari wajib ke sunat. Asalnya sembahyang zuhur nih, lalu diubahnya sembahyang itu menjadi niat pulangnya sembahyang sunat, batal sembahyangnya. Atau sembahyang sunat berniat sudah nih sembahyang sunat, sholat sunat duha atau sembahyang tahajud misalnya, lalu diubahnya bilang sembahyang isya, batal sembahyangnya. Atau sembahyang sunat kepada sembahyang sunat diubahnya, mau ubah niat itu hukumnya batal, ya kah? Sembahyangnya batal. Nah, kemudian lagi termasuk di antara yang membatalkan sembahyang adalah ragu-ragu di dalam niat. Tadi aku sembahyang zuhur ke asar kah? Zuhur ke asar kah tadi? Nah, kada yakin kita, batal sembahyangnya, ya kah? Ini mungkin aja kita pernah mengalami, ya Allah. Tadi aku zuhur ke asar kah tadi lah ya. Maghrib kah? Nah, itu batal sembahyangnya. Timbul, makanya disunatakan apa? Sembahyang sebelum sembahyang itu apa? Melafazkan niat usolli fardhu maghribi. Nah, supaya menguatkan niatnya. Nah, tapi kena di dalam sembahyang itu kena ragu-ragu di dalam niat, batal sembahyangnya, ya batal. Ya. Kemudian lagi yang membatalkan sembahyang adalah takdim rukun fi'lil amdan, mendahulukan rukun fi'li sengaja, ya kah? Rukun fi'li sengaja, misalnya
menggawi sujud dahulu tah hanya rukuknya, ya kan? Atau i'tidal dulu hanya rukuk, itu batal sembahyang. Apabila kerjakan dalam keadaan sengaja. Nah, banyak telah. Atau meninggalkan rukun qauli amdan, sengaja kada membaca Fatihah. Ya kan? Sengaja kada membaca tahiyat akhir. Sengaja kada membaca apa itu rukun qauli. Nah, itu batal sembahyangnya, sengaja, ya kan? Kemudian lagi yang membatalkan sembahyang adalah tatwil rukun qasir, memanjangkan rukun yang pendek sengaja. I'tidal, duduk di antara dos itu termasuk rukun yang pendek, artinya jangan terlalu lawas, sesuai dengan bacaan yang ma'thur dari Nabi itu aja. Ya kan? Apabila berpanjang-panjang di situ batal sembahyangnya, kecuali sembahyang tasbih ada masalah, atau membaca dua kunut itu kada apa-apa, ya kan? Nah, selain daripada itu memanjangkan rukun fi'li yang pendek itu batal. I'tidal atau duduk di antara dua sami Allah liman hamidah, ya kan, 20 menit batal, ya kan? 15 menit misalnya i'tidalnya batal tak? Batal. Nah, kemudian lagi apa? Khuruju waktu mashil khuf, habis masa berlakunya mengusap khuf. Nah, masa khuf. Jadi orang berwudu, orang yang memasang khuf tu sepatu yang menutupi mata kaki. Ya kah? Kemudian sepatunya itu tidak mudah rusak, tidak mudah menyerap banyu. Kemudian dia memakai khuf, ya kah? Nah, itu bagi orang yang mukim masa berlakunya itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Bagi orang yang musafir itu 3 hari 3 malam. Nah, bagi orang yang mukim 24 jam atau sehari semalaman itu kena bilanya habis masa berlakunya itu batal sembahyangnya. Apabila habisnya di dalam sembahyang maka batal sembahyangnya. Nah, itu ada kena penjelasannya masalah itu, masalah khuf itu. Mulai kapan menghitungnya? Nah, menghitungnya. Kemudian lagi yang membatalkan sembahyang adalah tarku tawajuhil kiblat. Nah, meninggalkan menghadap kiblat. Nah, jadi dadanya adalah melenceng daripada kiblat waktu sembahyang nih. Nah, itu batal sembahyangnya. Kecuali sembahyang sidatul khauf atau sembahyang sunat di dalam perjalanan. Nah, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Nah, itulah diantara daripada hal-hal yang membatalkan sembahyang. Nah, mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini ada manfaatnya. Allah subhanahu wa taala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Mudassir Rahman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan beliau seputar hal-hal yang membatalkan sholat, lanjutan daripada muzakarah fikih di minggu yang lalu. Bagi pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung melalui nomor yang ada di layar televisi Anda, dan bisa juga melalui channel YouTube TV Islamic Center Kalimantan Timur atau TV Islamic Center Samarinda. Ini menarik sekali nih guru, masalah yang membatalkan sholat ini. Tadi saya mendengar guru menyampaikan ada beberapa hal ya, misalkan meninggalkan rukun guru ya. Misalkan kalau ini gimana guru? Saya ini ada beberapa yang kadang mengganjal di hati saya tuh, kalau saya sholat di masjid kan mungkin memang sholatnya sholat sir lah, sholat siang hari. Cuman saya kadang-kadang orang ini di samping, sudah di samping udah bertempel nih, artinya kan dekat betul nih telinga nih. Kan kadang dengar suara misalnya guru. Nah, jadi sebatas mana sih? Kan itu kan rukun qauliyah kan ya dibaca kan, diucapkan ya kan. Nah, sebatas mana sih sirnya itu dan seberapa nyaring bolehnya itu? Iya. Karena yang lu khawatirkan takutnya kalau dalam hati kan berarti kan bukan ucapan kan, batal berarti kan. Iya. Jadi rukun qauli itu wajib didengar oleh kita. Adapun orang kada mendengar itu kada masalah. Yang penting kita mendengar bacaan kita. Nah, itu sah sudah. Tapi kalau kitanya kada mendengar apa yang kita ucap, kita baca, maka kada sah sembahyangnya. Kada sah sembahyangnya kecuali dalam keadaan
ribut lah. Ribut itu kada masalah. Iya, iya, iya. Atau nang membaca ini tutulian juga sudah. Ya kah? Bodak nya nih tutulian juga itu kada masalah juga. Ya kah? Adapun orang di samping ini kada benar itu kada masalah juga. Karena mungkin aja nang membaca itu mendengar bacaannya. Ya. Dan kita kada perlu juga mendalami ya kah? Mendalami surat orang lain tuh biar aja ya kah? Siapa taunya mendengar aja bacaannya. Tapi kalau memang kada ada suara sama sekali, nah itu kemungkinan besar ya mungkinnya kada membaca. Karena gini guru, dalam hati. Ini bukan dalam hati kita memponis orang samping kita, bukan. Tapi kan minimal kita merasa kalau seandainya kita dalam posisi itu, jangan-jangan kada bersuara gitu nah. Karena banyak kan karena merasa sir, lalu rahasia, bujur-bujur rahasia. Jadi batasnya itu adalah ketika si pembaca itu mendengar bacaannya itu sudah. Jadi minimal mendengar lah. Ya, dianya yang membaca itu mendengar bacaannya itu sudah sah dah. Nah, lalu suara itu apakah harus jelas urat ucapannya atau hanya suara berdengung? Harus jelas. Oh, jelas. Jelas. Misalnya kayak membaca bismillah ya bismillah kedengaran. Iya, bismillah jelas. Karena ada yang mengatakan yang penting desis-desisnya itu kedengaran ya. Oh, kada. Gitu. Jadi harus jelas telinga kita mendengarkan bacaannya tuh setiap huruf itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas kita. Ini kan cuma sekilan aja. Iya. Nah, antara telinga dan ini kan sekilan aja. Sekilan aja. Oh, iya. Kalau dari mulut ke mulut orang lain kan mungkin sehasta mungkin. Iya. Nah, lalu ini guru, apa solusinya kalau misalkan kita kita menjadi makmum, tapi ada ketinggalan rukun-rukun yang mestinya kita kerjakan. Nah, misalkan kan kayak kalau yang kayak kemarin Pian jelaskan, kalau misalkan Al-Fatihah kada sempat, masih bisa masih bisa seruku, masa hitung 1 rakaat ya. Berarti ini masuk ke pembahasan tadi takhallub. Oh, itu ya. Takhallub itu ketinggalan atau tidak sempurna melakukan guru. Ya. Jadi takhallub ini atau tertinggal atau ketinggalan atau terlambat daripada si imam. Dua rukun fi'li tanpa ada ujur maka batal sembahyangnya. Kalau satu masih boleh lah. Kalau satu kada masalah. Ketinggalan satu rukun kada masalah. Misalkan imam i'tidal kita masih ruku. Iya, kada masalah. Imam sujud kita i'tidal gitu. Misalnya imamnya ruku, kita masih berdiri. Habis itu kita ruku, naik itu ada masalah. Oh, ada apa lah kita. Terus berarti satu rukun fi'li aja ketinggalannya. Nah, kemudian pertanyaannya nang ujur tuh bagaimana? Nah, ini ada 11 macam. Nah, ini yang hendak sampaikan tadi lah. Nah, ya sudah. Ya kan? Ini penting dulu ya. Karena kita juga pernah melihat orang sembahyang itu lambat, ya kan? Ketinggalan. Nah, itu ada 11 macam nang inya itu dianggap diujurkan. Bilanya ujur ada batal berarti. Pertama, apabila si makmum itu batiul qiraat, lambat bacaan. Iya. Lambat banyak Bismillahirrahmanirrahim. Lambat benar ya. Sampai imam ini i'tidal sudah, ini masih membaca Fatihah aja lagi, ya kah? Nah, ini nang bacaan lambat ini memang bawaannya sudah itu, nang kada diulah-ulah, memang bawaannya memang lambat, ya kah? Nang kada kawainya meninggalkan itu memang kayak itu sudah, ya kah? Ada memang orang tuh lambat membaca tuh lambat, sehingganya ketinggalan sama imam. Nah, itu ujur tak kada masalah ya, ketinggalan 2 rukun fi'li itu kada masalah, ya kah? 2 rukun fi'li. Kemudian tapi kalau nang was-was kada masuk lah, baca Fatihah was-was bismillahirrahmanirrahim, ulang lagi itu kada masuk, tetap batal tuh. Ya kah? Tapi kalau memang bacaannya nang lambat, lalu dengan sebab itulah ini terlambat daripada imam ini sudah i'tidal, ini masih berdiri lagi, ya kah? Nah, itu kada batal. Nah, kemudian lagi napa nang kedua, ketika imamnya ruku, Allahu Akbar, lalu ingat si makmum nih, tadi belum membaca Fatihah lagi nih, maka bolehnya bertinggal. Bertinggal boleh untuk membaca Fatihahnya, bolehnya. Imam ini rukunya belum ruku lagi nih, Allahu Akbar imam, nak ruku belum membaca Fatihah lagi nih,
Nanya boleh bertinggal, bukan boleh, wajib malahan. Wajib bertinggalnya membaca Fatihah. Kenapa biar ketinggalan 2 rukun itu kada masalah. Kada masalah. Oh, jadi kalau Al-Fatihah khusus itu boleh gitu lah. Boleh. Nah, itu. Jadi bertinggalnya baca Fatihah. Atau nang ketiga, ya kah? Ketiga. Si makmum menantikan saktahnya imam. Waladdallin amin, ya imam nih, ya kah? Sekalinya kadang membaca surah si imam nih, langsung ruku. Makmum ini bahkan belakang. Kayak apa nih? Wajib tinggalnya membaca Fatihah. Karena gampangnya menyusul tuh, iyalah. Menyusul tuh usulun gampang aja. Balapan lah bro. Ya kada juga penggalapan, iyalah. Yang penting kan sesuai tumaninah atau kawaii. Kira-kira aja. Akhirnya ya. Atau misalnya si imam ini membaca surah juga tapi pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar aja. Ada sampat aja makmum membaca Fatihah. Itu bolehnya bertinggal. Bukan boleh, wajib bertinggal membaca Fatihah. Dan apabila ketinggalan 2 rukun itu ada masalah juga. Nah, ini masalah takhalluf terlambat daripada imam. Di antaranya lagi apa? Makmum ini istabaha, itu kada jelas imam ini ruku kah sudah, i'tidal kah sudah, sujud kah sudah, dikiranya ini sudah sujud, lalunya serangan aja belakang. Ini misalnya jamaahnya banyak, artinya itu terlindung, dikiranya imam ini sudah ruku misalnya lah. Atau imam ini sudah sujud misalnya, i'tidal sudah, makmum kada tahu di belakang. Baru dirian aja nya. Ya kan, itu ada masalah. Ya ada tahu. Nah, atau lagi napa? Ini banyak lah kada usun sampat nomornya. Iya. Atau si makmum itu lupa bahwa itu makmum. Ya kah? Kada ingat. Nah, bisa juga. Ini bisa aja bermahayal langsung banyak tuh. Atau si makmum kita guring di tasyahud awal. Duduk tasyahud awal, taguringnya pas bangun tiba-tiba imam sudah ruku, berarti ketinggalan 2 rukun PL. Itu kada batal juga, bangun aja lagi nyata, baca Fatihah, rukun, sujud, kena tayimbay aja pulang, tayimbay aja. Nah, itu diantaranya apa? Nang apa? Batinggal, balambat daripada imam nang diujurakan, udur tah. Bahkan wajib kena tak, jadi tinggal malahan. Nah, itu wajibat takhalluf wa idza wajadu min hadhil umur wajibat takhalluf li itmami qiraatih summa yas'a. Kena kemudiannya melanjutkan sembahyangnya sampai ketemu kena imam. Ketemunya kena gampang aja tuh, bisa jadi berdiri kah, ketemunya bisa aja tuh. Ya kah? Nah, karena di sini pulang pembahasannya tentang makmum yang masbuk dan makmum yang muwafiq. Ya kah? Kalau masbuk kan berarti bacaannya itu ditanggung oleh imam. Masbuk itu apa? Muwafiq itu apa? Nah, masbuk itu adalah orang yang memperdapati imam, nang ini tuh kada sempat membaca Fatihah, itu masbuk namanya. Oh, itu masbuk lah. Sekalipun ini nih mendapati imam tuh saat takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram ini sudah ada sudahnya si makmum nih di situ. Tapi si makmum ini membaca Fatihah kada sempat. Kelajuan si imam nih. Habis imam selesai Fatihah, Yasin, Allahu Akbar. Nah, itu masbuk nawira itu. Masbuk. Walaupun ikut dari awal lah. Iya, dari awal. Kalau muwafiq, arti makmum itu muwafiq, orang yang memperdapati imam dan dia sempat membaca Fatihah di situ. Nah, itu namanya masbuk dan muwafiq namanya. Jadi kalau misalkan orang tuh datang, imam sudah baca Al-Fatihah ini. Berarti kan takbiratul ihramnya kada 4 karo. Tapi nya sempat baca Al-Fatihah berarti bukan masbuk. Bukan masbuk. Sedangkan yang satunya ikut dari takbiratul ihram. Begitu imam waladdallin amin, Yasin, Allahu Akbar, kan sempatnya baca Al-Fatihah. Itu masbuk Karena kan baca, kalau mazhab Syafi'i kan baca Al-Fatihahnya setelah imam baca Al-Fatihah kalau ya. Sunatnya tak kayak itu. Tapi di imbai boleh kan? Boleh. Ada masalah. Ya. Kalau imbai di dalam rukun qauli itu boleh aja. Oh, boleh ya. Boleh aja. Jadi imam Bismillahirrahmanirrahim kita baca Bismillah juga. Alhamdulillah. Kecuali karena ketika takbiratul ihram ya kala. Nah, itu jangan. Atau ketika salam itu jangan diimbai. Dulu batah ya.
Al-Fatihah kalau masalah. Tapi sunatnya badudi pada imam. Nah, ini ada yang satu guru, mungkin ini agak menyimpang sedikit lah, tapi merasa penting ditanyakan. Ini ada kadang mengganjal kalau di perjalanan guru. Misalnya kita rombongan nih, kita kan imam kita jamak lah, ya kan? Karena kita di perjalanan, ya kan? Nah, si makmum ini berniatnya jamak aja, sekalinya imam menjamak dan mengqashar. Ini apa? Batal kan ada makmumnya guru? Atau boleh menyambung niat di tengah-tengah gitu? Imamnya kan dikiranya makmum mengira imamnya jamak aja. Jamak aja lah. Habis sholat zuhur, asar lanjut gitu kan? Sekalinya di qasharnya sekalian, di dua-dua. Nah itu kayak apa? Makanya itu terlanjur berniat, ya kan? Wallahu alam. Karena lu pernah ngalamin kayak gitu, bingung akhirnya. Karena niat mengqashar itu wajib di dalam takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar, di dalam Allahu Akbar itu wajib dia melihat aku mengqashar. Itu wajib bagi si imam atau si makmum atau orang sebagai sendirian. Tapi kalau niat menjama itu kada wajib di dalam takbiratul ihram. Nya boleh sesudah takbiratul ihram meniat jama'. Nah, adapun yang masalah tadi itu ulun belum mentalaah lagi. Tapi mungkin ini gue sebelum ke situ. Kita ketika dalam perjalanan itu, kapan kita hanya disarankan menjamak aja tanpa mengqashar, dan kapan jamak dan qashar? Itu apa ada ketentuan khusus lah itu? Perjalanan 2 marhalah. Nah, itu 2 marhalah ini macam-macam pendapat ulama. Ya kan, ada yang sampai berapa? 80 kilo kah? 100 kilo. Nah, kalau perjalanan itu ya kan. Cuman kan apabila sudah sampai 2 marhalah itu, maka boleh seseorang itu mengqashar, boleh juga menjamak. Boleh salah satunya lah gitu. Boleh salah satunya, beli keduanya. Beli keduanya. Karena ulun pernah pengalaman, kada ingat ulun waktu itu apakah kan ulun diminta jadi imam nih. Nah, karena kita jamak ya. Di ulun jamak aja, kada mengqashar. Sekalinya makmum niatnya mengqashar sekalian. Kalau kada salah, ulun kada ingat yang terbalik, apakah ulun waktu itu mengqashar, makmum kada niat qashar kayak. Nah, kalau terbalik ada masalah gitu. Kayak ini kalau niatnya mengqashar, lalu malah inya sembahyangnya tamam sempurna. Itu kada salah, sahih sembahyangnya. Bukan maksudnya kayak ini. Kita imam kan nih. Imam niatnya nih jamaah aja kada qashar. Ya, jamaah. Sekalinya makmum tuh niatnya jamaah dengan qashar sekalian, karena kebiasaannya itu. Niatnya tapi gawiannya umpat kita ini. Kada masalah. Kada apa-apa lah. Kada apa. Karena mengikuti imam itu lebih kuat anunya. Oh iya kayak itu. Mengikuti imam itu lebih kuat. Iya. Nah itu agak tenang ya kan. Soalnya ini diulang kah ada nih jaya makmum kan? Nah, dia bingung gini. Jadi terus terang aja kan kada paham kan. Ya baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa ini guru nah. Mungkin kita tuh ada pembahasan kita khusus ya, nanti kita bahas khusus itu jamak ya. Qasharnya kan. Karena itu penting ini guru, karena kita sangat penting. Zaman ini sudah perjalanan jauh itu biasa sudah kita kan. Ke Banjar, ke Jawa ya kan. Baik pemirsa yang berbahagia, kita telah sampai di ujung acara ya, waktunya tidak terasa sudah hampir jam 12 karena sekarang jujur kan agak cepat, makanya kita agak cepatin juga sedikit. Ini sudah jam 11 lewat 53 menit. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita tadi bisa kita pahami, bisa kita resapi dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pembahasan masalah fikih ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan kehidupan kita langsung. Ya mungkin pada sebagian orang banyak menganggap remeh masalah fikih gitu. Wah yang di dalam itu tasawuf. Akidah itu kulit. Padahal kulit inilah yang membungkus semuanya yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, tidaklah seorang itu menjadi ahli tasawuf yang sempurna, yang baik kalau dia meninggalkan hal-hal yang bersifat fikihnya. Nah, kalau disebab itu pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah kita itu sangat tergantung dengan pemahaman kita akan ilmu fikih. Nah, barulah kemudian apa yang menjadi amalan kita, apa yang menjadi ibadah kita itu kita perindah dengan kajian-kajian yang bersifat kejiwaan, kajian-kajian bersifat tazkiyatun nafs, agar amal ibadah kita itu menjadi semakin berkilau dan bercahaya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan acara kita ini membawa berkah, mudah-mudahan acara kita ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, terutama di masa pandemi, karena kita memang jarang sekali sudah majelis besar diadakan, kajian-kajian offline-nya jarang ya.
online ini menjadi salah satu solusi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami mengucapkan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika yang kami suguhkan ke hadapan pemirsa ini ada terdapat kekurangan, ada terdapat kesalahan. Insya Allah kami terbuka untuk menerima teguran, terutama kami berharap teguran daripada ulama, dari para kiai, para asatiz yang tentunya mungkin lebih memahami hal-hal seperti ini. Terus terang saja kami ini dai-dai muda yang mungkin masih banyak yang belum kami pelajari, masih banyak yang belum kami ketahui. Mudah-mudahan bisa disempurnakan dengan ilmunya para senior-senior kami. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.